Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, seorang gadis kecil yang mengenakan gaun putih berdiri di pintu masuk ruang pelatihan sambil bersandar di dinding. Dia melirik semua orang di area istirahat. Meskipun dia muncul seolah-olah dia tidak mengancam manusia atau binatang, keganasan yang terkandung di dalam matanya itu menyebabkan orang-orang yang tatapannya bertemu dengannya merasakan keringat dingin muncul di punggung mereka. Hahaha, itu sebenarnya senior Zian. Ekspresi Liu Qing juga sedikit berubah saat gadis kecil itu muncul. Dia tampak jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lain, karena dia segera berbicara sambil tersenyum ke arah Zian. Zian meliriknya sebelum mengambil langkah kecil saat dia berjalan ke daerah itu. Ketika dia berjalan masuk, kerumunan manusia yang mengamati dari sekitar buru-buru melangkah mundur. Mereka takut menjadi pihak lain yang tidak bersalah yang akhirnya menderita sambil menonton perselisihan orang lain. Lin Yan berdiri di samping Xiaoyan. Seluruh tubuhnya langsung menjadi gelisah ketika dia melihat bahwa Zian sebenarnya berjalan ke arah mereka. Dia benar-benar merasakan ketakutan yang sangat besar terhadap ratu kekerasan ini. Hei, siapa yang menggertakmu? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu harus menemukanku jika kamu menghadapi masalah? Langkah Zian berhenti di samping Xiaoyan. Dia melengkungkan bibirnya ke arah Xiaoyan dan berkata, "Katakan padaku, saya akan membantu Anda melampiaskan kemarahan Anda," ucap Zian. Wajah Yao Sheng sedikit berkedut saat dia berdiri di samping Liu Qing. Dia diam-diam mundur selangkah dan menyembunyikan separuh tubuhnya di belakang Liu Qing. Kemungkinan tidak ada yang berani marah kepada monster kecil ini yang menakuti semua orang di seluruh akademi dalam. Dia benar-benar tidak berharap bahwa Xiaoyan akan benar-benar memiliki hubungan dengan monster kecil yang paling sulit untuk didekati. Itu hanya konflik kecil. Saya akan menyelesaikannya sendiri, jawab Xiaoyan. Ekspresi Liu Qing menjadi sedikit lebih santai ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Jika Xiaoyan akan mengucapkan nama Yao Sheng, ada kemungkinan bahwa Zian akan segera melempar yang terakhir karena pukulan yang diberikan kepadanya. Zian mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia berbalik dan menatap Xiaoyan dengan mata besar. Dia menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua dan berkata, "Jangan berpikir bahwa kamu bisa berhenti memurnikan Danwan untukku di masa depan dengan tidak mengizinkanku untuk membantumu," ucap Zian. "Kamu bisa yakin bahwa aku tidak akan kembali pada janjiku padamu. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa ramuan obat dan datang menemui saya setelah Anda selesai makan Danwan," jawab Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengusap kepala Zian. Tiba-tiba dia merasa bahwa tatapan di sekitarnya sedikit aneh. Dia mengangkat kepalanya sedikit hanya untuk melihat bahwa orang-orang di sekitarnya menggunakan tatapan yang sangat tertegun untuk menatapnya. Kirim orang itu terbang dengan tamparan. Suara bergumam lembut menyebar di antara kerumunan manusia. Nama sengit Zian adalah sesuatu yang sangat ditakuti di antara para ahli di ranking kuat. Saat itu tidak ada kekurangan orang kuat dan berani yang mengeluarkan tantangan ke arahnya. Namun masing-masing dari mereka dengan keras dikirim terbang seperti bola di bawah tangan halus dan kecil itu. Akhirnya mereka berakhir dengan tulang mereka patah dan tendon mereka terluka. Oleh karena itu, beberapa orang tanpa sadar merasa sombong ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan saat ini benar-benar berani memperlakukan Zian dengan cara ini. Tangan Xiaoyan yang mengusap kepala Zian juga berhenti dengan rasa malu setelah menjadi fokus banyak mata semua orang.
dia segera menariknya dengan cara yang canggung. Baiklah, masalah hari ini akan berakhir di sini. Dendam apapun dapat diselesaikan di Grand Competition. Itu adalah tempat yang paling tidak memihak, ucap Liu Qing. Penonton sekitarnya juga mengangkat bahu mereka ketika mereka melihat Liu Qing meninggalkan semuanya sendirian. Setelah itu mereka mulai perlahan menyebar dan pergi. Hei, aku memberitahumu bahwa kamu seharusnya langsung mengatakan itu banci. Dengan monster ini membantu Anda, mengapa Anda perlu takut pada Liu Qing? Ucap Lian provokator. Jari Lin Yan dengan lembut menepuk punggung Xiaoyan saat dia berbicara dengan lembut ketika dia melihat Liu Qing dan yang lainnya pergi. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak terus terjerat dalam topik ini. Setelah dengan malas merentangkan pinggangnya, dia berkata, "Semua ruang pelatihan di sini bisa digunakan kan? Apakah ada batasan?" tanya Xiaoyan. "Tentu saja ada," jawab Lin Yan. Lin Yan memutar matanya dan berkata, "Tingkat ke-6 ini tidak memiliki apa yang disebut diferensiasi antara tinggi, sedang, dan rendah. Pada dasarnya semua itu disiapkan untuk para ahli di ranking kuat. Namun apakah bagian dalam ruang pelatihan itu baik atau buruk ditentukan oleh peringkat Anda di ranking kuat. Kamu saat ini berada di peringkat ke-31 di ranking kuat. Karena itu ruang pelatihan yang Anda tuju ada di sana," ucap Lin Yan. "Ada nomor di pintu ruang pelatihan. Angka ini mewakili peringkat Anda di peringkat kuat. Semakin jauh di depan bahwa ruang pelatihan diberi peringkat, semakin baik efeknya. Saat ini saya menggunakan nomor 9 ruang pelatihan. Hahaha. Berlatih di tempat itu akan memiliki kecepatan yang setidaknya tingkat 31 ruang pelatihan." Lin Yan tertawa. Tawanya mengandung nada sombong padanya. "Hei, apakah kamu ingin berlatih di sini?" Xiaoyan baru saja berbalik ketika suara Ziyan terdengar. "Ya," jawab Xiaoyan. "Kalau begitu, kamu bisa pergi ke ruang latihanku. Tingkat nomor 1. Kecepatan latihannya setidaknya 2 hingga 3 kali lebih cepat daripada tingkat 9. Suara lembut Ziyan. Orang-orang di ranking 20 besar mengidamkannya untuk waktu yang tidak diketahui, tetapi pada akhirnya tidak ada dari mereka yang berani mengeluarkan tantangan. Karena itu mereka hanya bisa iri. Benar-benar diharapkan bahwa Ziyan akan benar-benar meminjamkan ruang pelatihannya kepada Xiaoyan hari ini. Perlakuan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya tidak pernah rasakan. Seseorang dapat meminjamkan ruang pelatihan seseorang kepada orang lain. Wajah Xiaoyan penuh kejutan ketika dia berbicara. Xiaoyan merenung sedikit setelah mendengar ini sebelum mengangguk sambil tersenyum. Dia berbicara kepada Ziyan. "Baiklah, saya akan meminjam kemuliaan Anda dan menikmati kecepatan latihan cepat di nomor 1 ruang pelatihan." Segera terangkat di wajah Ziyan ketika dia mendengar jawaban Xiaoyan. Dia dengan lembut berkata, "Namun, saya akan datang dan mencari Anda untuk membantu saya memperbaiki danwan saat Anda berlatih," ucap Ziyan. "Baik." Xiaoyan tersenyum saat dia menjawab. Dia secara alami tidak akan menolak masalah sekecil itu. "Ikuti aku." Ziyan bahkan lebih bahagia ketika dia melihat Xiaoyan setuju dengan cara yang menentukan ini. Dia buru-buru memimpin jalan. Di belakangnya, Xiaoyan mengangkat bahu ke arah wajah iri Lin Yan sebelum mengikutinya. Setelah melewati area istirahat, ruang pelatihan lain yang luas segera muncul dalam pandangan Xiaoyan. Ketika dia mendekat, dia bahkan bisa merasakan energi murni yang merembes keluar dari ruang pelatihan. Tidak perlu untuk terus merasakan. Ini adalah tingkat ruang pelatihan yang unik. Energi di dalamnya terlalu kuat. Bahan biasa akan meledak karena itu. Oleh karena itu, hanya bahan khusus ini yang benar-benar dapat menghentikan energi yang tumpah untuk digunakan. Ziyan melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan. Setelah itu dia menunjuk ke pintu besi hitam pekat di ujung koridor dan berkata, "Jangan ke sana. Orang dilarang memasuki tempat itu. Bahkan saya harus dikirim ke isolasi jika penatua mengetahui saya masuk. Karena itu Anda harus sedikit berhati-hati," ucap Ziyan. "Hanya ada satu hal di dalam menara pemurnian Ki Api Langit ini yang akan menyebabkan Green Lotus Core Flame memiliki aktivitas seperti itu, yaitu Fallen Heart Flame.
Interior luas ruang pelatihan pada dasarnya ditutupi oleh lapisan kabut pucat merah tebal. Wajah Xiaoyan tercengang ketika dia melangkah ke ruang pelatihan. Tangannya meraih kabut merah pucat yang melayang dengan cara ilusi. Segera perasaan hangat ditransmisikan dari tangannya. Seutas kabut merah pucat bergerak di sepanjang pori-porinya yang terbuka dan memasuki tubuh Xiaoyan. Energi yang sangat kuat, gumam Xiaoyan. Tentu saja. Kalau tidak, orang-orang itu tidak akan melihat tempat ini dengan mata iri, ucap Zian. Ini adalah tempat latihan. Anda memiliki kartu kristal biru Anda sendiri, kan? Oh, itu benar. Aku lupa memberitahumu. Tingkat 1 ruang pelatihan mungkin lebih baik daripada ruang pelatihan lainnya, tetapi juga membutuhkan energi api yang cukup banyak. Tampaknya pelatihan di sini selama 1 hari membutuhkan pengurangan energi api selama 30 hari, ucap Zian. 30 hari energi api? Biaya pelatihan yang sangat besar adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan Xiaoyan yang kaya dan percaya diri untuk tanpa sadar mengembuskan udara dingin dari antara giginya. Jangan bilang bahwa kamu tidak memiliki energi api. Saya tidak punya solusi lain jika itu masalahnya, ucap Zian. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, jawab Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu dia perlahan duduk bersila dan berbicara kepada Zian. Setelah ini, saya akan mulai berlatih. Anda seharusnya tidak datang dan mengganggu saya selama periode pelatihan ini. Jika Anda ingin mencari saya untuk memperbaiki Danwan, Anda bisa menunggu saya di samping sampai saya bangun. Anda tidak boleh tiba-tiba membangunkan saya dari kondisi pelatihan saya. Kalau tidak, Anda bisa terus makan bahan-bahan obat mentah di masa depan, ucap Xiaoyan. Zian berseru dengan mulutnya ketika dia melihat Xiaoyan memasuki kondisi pelatihannya. Dia melihat Xiaoyan dan meringis sebelum berjalan keluar dari ruang pelatihan dengan cara yang sangat tidak senang. Setelah itu dia membalik tangannya dan menutup pintu. Dengan bantuan heart flame liar dan keras, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan bahwa ada duri energi ke-7 dalam landak lautnya di Do Kristal. Secara bertahap menjadi lebih pendek dengan kecepatan yang sangat lambat. Tidak ada konsep waktu ketika seseorang berlatih di Menara Pemurnian Ki Api Langit. 5 hari penuh telah berlalu sejak Xiaoyan memasuki ruang pelatihan nomor 1. Zian datang sekali selama 5 hari. Dia menunggu lama ketika dia melihat kondisi pelatihan Xiaoyan. Sampai akhir dia tidak berani memaksa membangunkan Xiaoyan. Dia benar-benar takut bahwa Xiaoyan akan berhenti memurnikan Danwan untuknya dalam kemarahannya. Dalam hal itu, kemungkinan dia harus kembali ke kehidupan sengsara memakan bahan obat mentah. Manfaat yang 5 hari ini Xiaoyan dapatkan secara alami adalah sesuatu yang orang akan tahu, bahkan tanpa mengatakannya. Tidak hanya auranya menjadi semakin padat, tetapi dauki di tubuhnya juga menjadi lebih halus. Energi duri ke-7 di landak laut Do Kristal sudah menyusut hampir setengah. Dari ini cukup untuk melihat pencapaian pelatihan Xiaoyan selama 5 hari ini. Jika ditempatkan dalam situasi normal, kemungkinan Xiaoyan tidak akan memiliki efek seperti itu, bahkan jika dia berlatih selama sebulan penuh. 7 hari pelatihan sudah cukup untuk mengejar ketinggalan dengan hampir sebulan pelatihan. Gelombang dauki yang kuat dalam tubuhnya menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan perasaan yang kuat. Xiaoyan akhirnya berhenti dalam kondisi pelatihannya setelah berlatih hingga hari ke-7. Secara kebetulan dia bertemu Zian yang telah menunggu di tempat ini selama setengah hari. Dia mulai tersenyum agak malu ketika dia melihat sikap tidak senang dari gadis kecil itu sebelum buru-buru menerima bahan obat dari tangannya. 7 hari pelatihan sudah cukup untuk mengejar ketinggalan dengan hampir sebulan pelatihan. Xiaoyan selesai memperbaiki Danwan yang dipesan Zian sebelum makan beberapa hal sederhana. Dia bangkit sedikit menggerakkan tulangnya tetapi tidak memiliki niat untuk keluar dari ruangan. Kamu orang gila. Siapa yang berlatih dengan cara ini? Ucap Zian. Zian bergumam di depan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa keluar dari ruang pelatihan sekali lagi. Rencana Xiaoyan saat dia memasuki Menara Pemurnian Ki Api Langit adalah melakukan retreat sampai awal peringkingan kuat.
Dia terdesak waktu dan tentu saja tidak berani mengabaikan pelatihannya. Jika semuanya normal, dia akan bisa berlatih sampai waktu yang dia inginkan. Suasana hening di ruang pelatihan itu. Xiaoyan duduk bersila di tengah. Untaian kabut merah pucat tak henti-hentinya mengalir ke tubuh Xiaoyan saat mereka mengikuti napasnya. Bung! Suara yang agak rendah dan teredam tiba-tiba terdengar di dalam ruang pelatihan. Setelah mengeluarkan suara yang teredam, tampak bahwa seluruh ruang pelatihan bergetar dengan lembut. Dengan cepat mengikuti ini, energi yang awalnya tenang di dalam ruang pelatihan tiba-tiba bergulir dengan kuat seperti air mendidih. Tentu saja, mustahil bagi Xiaoyan untuk terus mempertahankan kondisi latihannya, mengingat aktivitas ini. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka ketika wajahnya melihat aktivitas di dalam ruang pelatihan dengan terkejut. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah tiba-tiba ketika dia mengeluarkan teriakan kaget tanpa sadar. Mengapa energi di dalam interior menara menjadi jauh lebih liar dan keras? Ucap Xiaoyan. Semua siswa di dalam menara tinggalkan segera menara pemurnian Ki Api Langit dalam 10 menit. Suara tua tiba-tiba bergema di seluruh bagian dalam menara, sementara Xiaoyan terkejut. Sesuatu telah terjadi di dalam menara. Sebuah pemikiran dengan cepat melintas di hati Xiaoyan pada saat ini. Xiaoyan sedikit terkejut ketika dia mendengar suara tua yang bergema di sebelah telinganya. Dia segera duduk di atas platform batu dan dengan cepat mengambil kartu kristal apinya dari dalam takik. Dia bergumam dengan kaget di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Energi di dalam menara menjadi sedikit liar. Saya pikir air ini seharusnya karena Fallen Heart Flame. Suara Yao Lao membawa kejutan kecil karena terdengar di dalam hati Xiaoyan. Fallen Heart Flame? Xiaoyan langsung terpana ketika dia mendengar informasi ini. Dia berbicara dalam hatinya sambil terkejut. Tidakkah kamu mengatakan bahwa masih ada setidaknya 2 bulan lagi? Jangan bilang bahwa pemberontakan telah dipercepat, ucap Xiaoyan. Dari tampilan situasinya, belum sepenuhnya meletus. Itu harusnya sedikit menggeliat dari Fallen Heart Flame. Yao Lao tersenyum dan berkata, namun, dari penampilan pengadukan ini, itu menegaskan bahwa apa yang saya katakan itu benar. Paling-paling setengah tahun atau paling tidak 2 hingga 3 bulan dari sekarang. Fallen Heart Flame dalam menara pemurnian Ki Api Langit ini akan naik sepenuhnya. Pada saat itu kesempatan kita untuk merebut Fallen Heart Flame mungkin datang, ucap Yao Lao. Xiaoyan sedikit mengangguk, hatinya juga diam-diam menjadi jauh lebih panas. Koridor itu kacau pada saat ini. Pintu beberapa ruang pelatihan dibuka berulang kali dan satu persatu, dengan siswa yang wajahnya kebingungan. Hei, Xiaoyan, kamu baik-baik saja? Ruang pelatihan yang tidak jauh juga dibuka tidak lama setelah Xiaoyan keluar. Saya baik-baik saja, jawab Xiaoyan. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Situasi semacam ini tidak pernah terjadi sebelumnya di menara pemurnian Ki Api Langit ini. Lin Yan mengusap kepalanya dan bertanya dengan agak ragu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia melemparkan pandangannya ke arah pintu besi hitam pekat yang besar di ujung koridor. Pada saat ini, dia merasakan Green Lotus Core Flame dengan cepat naik di dalam dirinya. Gumpalan api hijau tiba-tiba menyerbu mata Xiaoyan. Dalam sekejap, sepasang mata hitam gelapnya berubah menjadi sepasang mata api hijau. Xiaoyan merasakan perasaan hangat meluap di matanya saat api hijau menyerbu mereka. Segera, dia terkejut menyadari bahwa kegelapan hitam di balik pintu logam mulai berangsur-angsur menghilang di bawah mata api hijau. Oleh karena itu, semua aktivitas dalam kegelapan yang mendalam muncul dalam pandangan Xiaoyan. Itu adalah ruang yang terdistorsi. Cermin penyegel ruang kecil, segel. Lusinan suara tua rendah dan dalam terdengar dari dalam kegelapan hitam. Segera setelah ini energi yang agung, luas dan kuat muncul. Permukaan tirai cahaya seperti gelombang air di bawah tabrakan nyala api yang tak terlihat itu. Kalian orang-orang kecil yang tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Penatua pertama telah memberitahu Anda semua untuk segera meninggalkan menara. Mengapa Anda masih menunda? Pada saat mata Xiaoyan benar-benar fokus pada tabrakan ganas antara dua kelompok, seruan pelan tiba-tiba terdengar. Ini menyebabkan mata Xiaoyan menjadi buram.
Api berwarna hijau di matanya langsung menghilang. Nyala api yang tak terlihat itu seharusnya adalah tubuh asli dari Fallen Heart Flame kan? Kekuatannya memang menakutkan. Jika tidak diblokir, kemungkinan itu akan menghancurkan menara pemurnian Ki Api Langit ini. Tirai cahaya itu harusnya menjadi sesuatu yang tetua di menara ini bentuk bersama kan? Benar-benar sangat kuat untuk benar-benar dapat dengan kuat menyegel letusan objek alami dan unik seperti Fallen Heart Flame. Sayangnya, saya tidak bisa terus menonton pertarungan antara kedua pihak. Kalau tidak, saya setidaknya akan memiliki garis dasar kecil ketika saya melakukan kontak dengan Fallen Heart Flame di masa depan, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas dengan menyesal di dalam hatinya. Lin Yan mengangkat bahu ketika dia mendengar teriakan penatua itu. Xiaoyan sedikit tidak mau ketika dia melirik pintu besi itu. Xiaoyan dan yang lainnya mengikuti arus manusia dan menyerbu keluar dari menara pemurnian Ki Api Langit. Orang-orang di pintu masuk ini jelas orang-orang yang baru saja keluar dari menara. Karena itu mereka mendiskusikan perubahan di dalam menara sebelumnya. Xiaoyan tidak bergabung dengan diskusi yang tidak berarti ini. Tatapannya hanya diam-diam mengawasi bagian besar yang menonjol keluar dari tanah. Aku ingin tahu apakah para tetua di Akademi Dalam akan mampu menekan pemberontakan Fallen Heart Flame kali ini. Jika mungkin, saya mungkin perlu waktu persiapan tambahan. Jika tidak mungkin, saya khawatir saya harus bertindak sekarang. Hanya saja dengan tergesa-gesa seperti itu peluang keberhasilan saya kemungkinan tidak akan tinggi, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening dengan penuh perhatian. Dia secara alami mengerti bahwa dia hanya bisa mengambil kesempatan untuk bertindak setelah Fallen Heart Flame menembus menara pemurnian Ki Api Langit. Kalau tidak, setelah Fallen Heart Flame ini yang memiliki roh kecerdasan akan melarikan diri, itu pasti akan menyembunyikan dirinya. Tenang, pemberontakan Fallen Heart Flame kali ini dianggap tidak terlalu kuat. Selain itu, para tetua di Akademi Dalam ini bukan orang biasa. Dengan penatua pertama mengambil alih, Fallen Heart Flame ini akan mengalami beberapa kesulitan dalam mematahkan segel itu. Yao Lo tersenyum dan menghibur hati Xiaoyan. Ayo pergi, Xiaoyan. Tidak ada gunanya untuk terus tinggal di sini. Para tetua akan menyelesaikan masalah ini, ucap Lin Yan. Lin Yan di samping tiba-tiba berbicara. Lapisan segel ruang melilit menara pemurnian Ki Api Langit. Secara alami, dia tidak bisa lagi merasakan pertukaran yang kuat yang terjadi di dalam menara. Xiaoyan merenung sejenak sebelum segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa pergi sekarang? Karena itu ia secara acak mencari alasan dan mengulur waktu. Lin Yan hanya bisa tersenyum dan menatap tanpa daya ketika dia melihat Xiaoyan tidak mau pergi. Kamu bisa terus tinggal jika kamu mau. Saya akan kembali duluan. Hahaha. Ingat, jika kita akan bertemu dalam pertandingan ketika kompetisi besar peringkat kuat, Anda bisa mengabaikan saya dan jangan menahan diri, ucap Lin Yan. Mengikuti arus waktu, jumlah orang yang berhenti di luar menara dengan cepat berkurang. Tidak lama kemudian, tempat yang awalnya sangat ramai telah menjadi kosong. Hanya Xiaoyan saja yang masih berdiri di atas pohon di luar menara. Sepertinya para tetua telah mendapatkan keunggulan. Xiaoyan merasakan Fallen Heart Flame yang sekali lagi menjadi sunyi. Baru kemudian dia menghela nafas panjang. Dengan penatua Akademi Dalam menyeret keluar, dia akan dapat memperoleh waktu yang cukup untuk membiarkan dirinya sepenuhnya siap. Xiaoyan tertawa lembut. Dia menurunkan batu besar yang ada di hatinya. Namun tepat ketika tubuhnya berbalik di atas pohon, tiba-tiba tubuh itu menegang. Tatapannya tertegun ketika dia melihat seorang lelaki berjubah hitam menggantung di udara tidak jauh di depannya. Lelaki tua itu mengenakan jubah hitam dan berjanggut putih. Pupil matanya sedingin pisau tajam. Sapuan tatapannya di Xiaoyan menyebabkan pori-pori di tubuh yang terakhir menyusut dengan erat. Hal yang menyebabkan Xiaoyan terkejut adalah bahwa orang ini sebenarnya adalah orang tua yang telah tiba di pegunungan setelah diganggu oleh pil roh tanah yang Yao Lo sempurnakan terakhir kali. Tenggorokan Xiaoyan berguling sedikit. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menekan riak emosi di dalam hatinya. Jika emosinya sedikit berfluktuasi di depan orang yang kuat, orang kuat itu akan dapat merasakannya. Karena itu butuh waktu yang lama sebelum dia menangkupkan kedua tangannya dan bertanya,
Penatua, bolehkah saya tahu mengapa Anda menghalangi siswa ini? Tanya Xiaoyan. Pria tua berjubah hitam itu melirik Xiaoyan. Ada makna yang tidak diketahui di mata itu. Lama kemudian dia membuka mulut dan berkata dengan lemah, "Kamu seharusnya melihat dan merasakan aktivitas di dalam menara tadi kan?" ucap penatua pertama. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.